Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pendengar, para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang indah ini, pada nikmat Allah yang besar ini, yaitu nikmat mencari ilmu, taufik dari Allah yang dengannya kita mau untuk mempelajari ilmu agama. Yang sedikit manusia mendapatkan kenikmatan ini. Kita melihat banyak warga, kita melihat banyak masyarakat, dari jutaan masyarakat, siapakah di antara mereka yang mau menuntut ilmu? Maka berbahagialah orang-orang yang mau menuntut ilmu, menambah ilmunya, berusaha untuk merubah dirinya, berusaha untuk menjalani hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang indah, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, karya Imam besar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-19 pada bab Minaddin al-firaru minal fitan. Bab termasuk dari agama adalah seseorang lari dari fitnah. Sebelum memasuki hadis yang akan kita baca, maka hendaknya kita mengetahui makna dari fitnah itu sendiri. Fitnah adalah ikhtibar, imtihan. Fitnah adalah ujian. Atau bisa kita katakan fitnah kullu ma yadurru ad-din. Segala sesuatu yang membahayakan agama kita, itulah fitnah. Pada bab ini, lari dari fitnah adalah tanda seseorang itu memiliki agama. Tanda seseorang mementingkan keselamatan agamanya daripada segala hal. Kita bacakan hadisnya, hadis yang mulia dari sahabat yang mulia, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Hampir datang suatu
masa hampir datang suatu hari fitnah yang besar yang menimpa kaum muslimin, sehingga harta terbaik kaum muslimin atau seorang muslim adalah kambing yang mengikutinya di antara gunung-gunung, di puncak-puncak gunung. Kambing yang mengikutinya di tempat turunnya hujan. Dia lari dengan agamanya, lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Fitnah, ayuhal ikhwah, ada banyak macamnya. Fitnah adalah ujian. Bisa dibilang fitnah adalah masalah. Kita tidak lari dari ujian. Tidak setiap ujian kita lari darinya. Tidak setiap fitnah kita lari dari hal tersebut. Akan tetapi fitnah itu banyak macamnya. Di antara yang kita tahu makna dari fitnah, yaitu yang pertama adalah fitnah syubhat. Fitnah yang paling berbahaya, yaitu kesalahan dalam berpikir yang merusak pola pikir seseorang, yang merusak manhaj seseorang, cara beragama seseorang, yang menyusupkan pemikiran-pemikiran aneh pada pemahaman agama kita. Itulah fitnah syubhat. Sebagai contoh, yaitu fitnah syubhat adalah kebid'ahan. Terutama kebid'ahan yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan tentang Allah dan sifat-sifatnya, yang berkaitan dengan keimanan kita terhadap hari akhir. Banyak fitnah yang mengatakan arwah itu bergentayangan. Inilah salah satu contoh di antara banyaknya contoh fitnah syubhat. Arwah tidak mungkin bergentayangan. Apabila arwah itu baik, maka dia akan diangkat ke illiyin, ke tempat yang tinggi. Apabila arwah itu buruk, akan ditempatkan ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Ketika seseorang mati, arwahnya akan disambut oleh malaikat. Apabila seseorang itu baik, maka malaikat rahmat yang akan menyambutnya. Malaikatnya membawa kasih sayang dari Allah. Sebaliknya, apabila nyawa seseorang adalah nyawa yang hina, maka yang menyambutnya adalah malaikat azab yang membawa kemurkaan Allah. Maka seseorang tidak akan bebas arwahnya. Ketika mati, dia tidak akan bisa kembali kepada keluarganya. Bahkan ketika seseorang diangkat menuju kuburannya, mayit mengatakan, arwah mengatakan, kemana hendak kalian membawaku? Hendak kemana kalian membawaku? Alam setelah kematian disebut alam barzakh, yaitu alam yang jasad dan ruh kita ada di sana. Akan tetapi ruh lebih dominan daripada jasad. Sedangkan alam dunia
jasad lebih dominan daripada ruh. Apabila kita sakit atau ruh kita sakit, kita tidak akan mampu melihat rasa sakit itu atau di mana penyakitnya secara kasat mata. Sebagaimana di alam barzakh, seseorang tidak akan mampu melihat pada tubuhnya ketika Allah menimpakan siksaan yang berat pada seseorang, dia tidak akan bisa melihat atau kita tidak akan mampu untuk melihat siksaan tersebut pada tubuh mayat tersebut atau jenazah itu. Maka pahamilah apa akidah Islam. Bagaimana keyakinan seseorang yang menyatakan dirinya Islam? Dia akan memahami kemana arwah pergi ketika dirinya meninggal. Ketika dirinya menghadap Allah, arwah tidak akan berkeliaran kemana-mana. Inilah salah satu contoh syubhat yang menyebar di kalangan kaum muslimin, bahkan diyakini secara besar-besaran. Pahamilah tentang fitnah syubhat. Di antaranya pemikiran liberal, filsafat. Di antara contoh fitnah syubhat adalah pemikiran khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin, atau pemikiran syiah yang suka mencela para sahabat dan mengkafirkan golongan selain mereka. Ada juga fitnah seseorang menafsirkan agama tanpa ilmu yang dimilikinya. Kemudian fitnah inilah yang akan merusak agama seseorang, disadari ataupun tanpa disadari. Kita melihat berbagai macam kejadian, kita mendengar berbagai macam perkataan, melihat berbagai macam ajaran. Kita tidak sadar fitnah syubhat masuk merusak agama kita. Kemudian di antara fitnah atau jenis fitnah yaitu fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini, ya ikhwah hadirin atau mustami'in sekalian, adalah fitnah yang berkaitan dengan keinginan nafsu kita. Seseorang menginginkan untuk berbuat zina. Dia menyukai wanita-wanita. Dia condong untuk melakukan zina. Di antara fitnah yang menyebar di kaum muslimin yaitu fitnah riba. Termasuk fitnah syahwat, contohnya adalah riba. Ketika seseorang sangat menyukai harta, kecondongannya dalam hidup ini adalah harta, dia akan mudah terkena fitnah yang seperti ini. Atau di antara contoh fitnah atau macam-macam fitnah yaitu peperangan antar kaum muslimin. Peperangan antar kaum muslimin yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kelompok kaum muslimin, dua kelompok kaum muslimin yang membunuh tidak tahu kenapa dia melakukan pembunuhan. Yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Karena ketidakjelasan peperangan ini. Itulah fitnah peperangan antara kaum muslimin. Kemudian di antara fitnah yang ma'ruf, yang terkenal di antara masyarakat, yaitu fitnah Dajjal.
ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun a'zamu minad dajjal. Tidak ada sesuatu yang diciptakan sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat nanti, ciptaan yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dajjal ini Allah beri kemampuan mengendalikan tanah untuk tumbuh, mengendalikan langit untuk hujan. Dajjal mampu mengeluarkan bendahara langit dan bumi. Harta-harta mengikutinya seperti lebah mengikuti ratunya. Di antara macam fitnah yaitu fitnah wanita. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih merusak laki-laki daripada fitnah wanita. Kita tidak heran atau kita tidak jarang melihat di jalanan, di berbagai tempat, yaitu wanita yang memamerkan aurat-aurat mereka. Wanita yang tidak malu kepada Allah, melepas hijab-hijab mereka, melakukan keburukan terang-terangan. Padahal seorang wanita nanti akan menjadi ibu, nanti akan mendidik generasi berikutnya. Apabila wanita bangsa rusak, maka generasi berikutnya akan sangat mudah untuk rusak. Di antara fitnah atau macam dari fitnah yaitu fitnah harta, jabatan, dan juga fitnah ketenaran. Terkenal, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah terbesar umat Islam adalah fitnah harta. Seseorang berusaha untuk mendapatkan harta. Dia tidak peduli jalan manakah yang ditempuh, halal ataupun haram. Sedangkan hadis kita ini yang sedang kita pelajari menimbulkan pertanyaan. Kapan kita diperintahkan untuk lari dari fitnah? Fitnah seperti apa? Dari macam-macam fitnah, fitnah manakah yang kita lari darinya? Kita tidak boleh lari dari permasalahan, lari dari masalah, lari dari tanggung jawab. Terkadang anak, istri, ataupun harta yang kita miliki menjadi fitnah bagi kita. Harta-harta kita, keluarga-keluarga kita menjadi fitnah bagi sebagian orang lain. Apakah kita akan membuang mereka? Timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka yang benar adalah seseorang lari dari fitnah apabila fitnah ini menyeret agamanya, menjadikan dia meninggalkan agama, membahayakan agamanya. Sebagai contoh, seseorang terlalu tertekan dalam hidupnya karena berbagai macam tuntutan. Demi menyelamatkan agamanya, dia bisa melepaskannya, dia bisa meninggalkannya untuk agar agama itu selamat. Karena salamatuddin la ya'diluhu syai'. Keselamatan dalam agama tidak bisa dibandingkan dengan suatu apapun.
Innamas salamah salamatun fid din. Keselamatan itu adalah keselamatan dalam agama. Kita diciptakan untuk menegakkan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk bertauhid pada Allah, menjaga agar tauhid itu selalu ada sampai kita mati nantinya. Kemudian maksud dari hadis ini agar kita lari dari fitnah apabila syubhat itu menggoyahkan iman kita, atau jangan mendekati sebab-sebab munculnya fitnah. Jangan mendekati sebab-sebab yang bisa merusak agama kita. Dan juga diantaranya adalah apabila syahwat itu sulit dilawan. Kita memiliki benda yang ada di tangan-tangan kita, yaitu HP. Bisa jadi kita mengatakan kita membutuhkan HP itu. Akan tetapi HP untuk sebagian orang adalah fitnah. Sehingga apabila tidak mampu untuk meninggalkannya, lari darinya, maka setidaknya dia lari sebagian, yaitu dengan menguranginya, mengurangi pemakaiannya. Tidak memakai kecuali memiliki tujuan yang baik. Itulah yang menjadi fitnah besar di zaman sekarang, yaitu fitnah syahwat berupa HP. Di antara fitnah yang kita diperintahkan untuk lari darinya, apabila fitnah tersebut tidak mampu kita luruskan, tidak mampu kita carikan jalan keluarnya, atau kita khawatir terjatuh ke dalam fitnah tersebut, maka kita diperintahkan untuk lari darinya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-qulubu dha'ifah wal fitanu khattafah. Hati seseorang itu lemah, sedangkan fitnah sangat cepat menyambarnya, sangat cepat merubah hati seseorang. Orang yang merasa dirinya kebal terhadap fitnah, justru biasanya yang paling cepat terkena fitnah itu sendiri. Kemudian faedah kedua, min asbabi an-najati minal fitan, yakni tarkul fitnah atau tarku asbabil fitnah. Di antara sebab terbesar seseorang terhindar dari fitnah adalah menjauhi, meninggalkan sebab-sebab fitnah itu sendiri. Jangan mendekat pada syahwat atau syubhat, terutama syubhat. Jangan pernah mendengarkan ceramah-ceramah orang yang tidak di atas manhaj salaf. Jangan pernah mendengarkan orang yang memiliki syubhat dalam agamanya, memiliki pemikiran yang berbahaya terhadap agama, atau jangan mendekati tempat-tempat kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, tidak semua keberanian itu, atau tidak semua orang yang pemberani adalah orang yang berakal. Syariat lebih memuji keselamatan agama, orang-orang yang menjaga agamanya, daripada terjun kepada fitnah itu sendiri. Tidak setiap fitnah dihadapi, tidak setiap syubhat dijawab. Kita ini memiliki dalil, kita memiliki keyakinan. Syubhat tidak perlu dijawab pada asalnya.
yaitu seseorang memiliki keyakinan. Kenapa dia harus menyibukkan diri dengan syubhat? Dia sudah yakin terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya benar, qauluhu al-haq. Firman Allah benar, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Kenapa kita sibuk untuk menguraikan yaitu syubhat-syubhat? Maka semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat pada kehidupan kita. Semoga kita semakin baik ke depannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.